Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Gas. Bab 925-928. Li Fugui melihat ekspresi khawatir Bailin. Dia tersenyum tipis, berdiri dan duduk di depan Bailin. Dia menoleh, menatap Ning Jing, lalu berkata sambil tersenyum, "Direktur Ning, datang dan beritahu Direktur Bai apa terjadi hari ini. Apakah hal ini baik atau buruk baginya?" Jing Jing telah bekerja di kantor polisi selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak masalah hidup dan mati. Lagi pula, ada yang sengaja mengganggu kejadian hari ini. Selain itu, Hua Duoduo dan Li Fugui kemudian mengungkap identitas asli mereka. Dalam hal ini, kekhawatiran Bailin sama sekali tidak diperlukan. Memikirkan hal ini, Jing Jing tersenyum pada Bailin dan berkata, "Xiao Bai, tidak, aku harus memanggilmu Direktur Bai sekarang." Ketika Bailin mendengar ini, dia segera menatap Jing Jing dan tersenyum pahit. Lalu berkata tanpa daya, "Saudari Ning, tolong berhenti menindas saya. Kita sudah saling kenal sejak lama. Siapa Anda, Direktur Bai?" Yang lain tidak tahu apa yang terjadi dengan saya sebagai direktur, tetapi Anda harus melakukannya tahu, kan? Ning Jing menyingkirkan wajahnya yang tampak polos. Dengan senyum nakal, dia kemudian berkata dengan serius, "Saya tahu bahwa Anda pantas mendapatkan posisi direktur. Saya tahu bahwa Anda mungkin berpikir bahwa membiarkan Anda menjadi direktur adalah hal yang paling penting. Hasil operasi Fugui di belakang layar. Tetapi menurut pendapat saya, posisi direktur zona pengembangan di Kabupaten Qinglong kami adalah milik Anda. Mari kita tidak membicarakan hal lain. Di seluruh Kabupaten Qinglong, dan bahkan di seluruh Jiangnan kota, bisakah kita menemukan orang lain yang sekaya desa Xiaoxi, desa pegunungan kecil? Pernahkah Anda melihat desa pegunungan kecil di mana 70% hingga 80% penduduknya mengendarai BMW dan tinggal di villa besar? Ya, saya tahu. Masalah ini adalah perintah langsung dari atas. Tapi pertanyaannya adalah, jika Anda tidak melakukan ini dengan kekuatan seperti itu, bagaimana mungkin para petinggi dengan mudah menyetujui masalah ini? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa para pemimpin di kota itu seperti beberapa dari mereka, para pemimpin di daerah kita, yang hanya melakukan apapun yang mereka pikirkan, mengenai orang-orang yang meninggal hari ini? Itu tidak masalah bagi Anda. Ini adalah hal yang baik. Setidaknya, melalui kejadian ini, Anda dapat membangun prestise Anda di depan para pemimpin lain di zona pengembangan dan biarkan mereka melihat bahwa Anda, Bailin, bukanlah seorang pekerja lepas. Anda juga tidak ingin duduk santai dan menikmati kesuksesan. Anda mengandalkan wajah cantik ini untuk mencapai posisi tersebut. Anda mengandalkan kekuatan Anda. Saya jamin ketika Anda pergi ke zona pengembangan besok, sikap para pemimpin lain di zona pengembangan terhadap Anda akan berubah 180 derajat. Tidak, tak perlu dikatakan lagi, Jing Jing adalah pemimpin yang memiliki bekerja di daerah itu untuk waktu yang lama. Perspektifnya terhadap masalah dan wawasan uniknya jelas jauh lebih canggih daripada Bailin. Ekspresi wajah Bailin berangsur-angsur menjadi lebih rileks. Sedikit senyuman muncul di sudut mulutnya, dan dia menatap Jing Jing dengan rasa terima kasih di matanya. Ning Jing terus tersenyum dan berkata, "Ada juga hal yang paling penting. Bukankah Fugui berencana membuka perusahaan farmasi? Saya pikir perusahaan ini pasti akan secara langsung mendorong pendapatan ekonomi Kabupaten Qinglong kita setelah berlokasi di pengembangan zona. Pada saat yang sama, dapat memecahkan masalah kelebihan tenaga kerja di Kabupaten Qinglong ke tingkat yang lebih besar. Pada saat itu, saya jamin bahwa hari ketika perusahaan farmasi dibangun, itu akan menjadi saat di mana Anda mengambil alih kepemimpinan yang lebih penting posisi di daerah kami." Setelah mendengar kata-kata ini, Bailin merasa sangat lega. Senyuman cerah terlihat di wajahnya, dan dia terkikik ke arah Jing Jing. "Saudari Ning, bahkan jika kamu adalah pemimpin daerah, kamu harus berada di depan dan saya akan berada di belakang. Tidakkah kamu juga mendengar apa Tuan Mo berkata saat makan malam-malam ini? Apakah Anda berbicara? Dia hanya berbicara. Hehe, Anda akan menjadi kepala kantor polisi. Saat itu, Anda akan menjadi salah satu dari 9 pemimpin penting di Kabupaten Qinglong kami. Jika Anda tidak tahu tentang
Li Fugui dan Hua Duo, sebagai anggota Biro ke-6, Ning Jing sangat senang menjabat sebagai kepala polisi, atau menurut Jiang Tai, sebagai direktur kantor. Namun saat ini yang dinantikannya bukanlah promosi, melainkan bagaimana bisa bergabung dengan Biro ke-6 dan resmi menjadi anggota Biro ke-6. Jadi setelah mendengarkan perkataan Bailin, Jing Jing hanya tersenyum tipis, menatap Li Fugui dan Hua Duo dengan wajah memerah, lalu berbisik, lakukan selangkah demi selangkah. Kepribadianku tidak cocok untuk peran ini. Dalam posisi kepemimpinan, terutama pemimpin unit, saya lebih suka bekerja di tingkat akar rumput. Meskipun saya tidak memiliki banyak kekuasaan, saya dapat menempatkan diri saya pada posisi rakyat dan bekerja untuk kesejahteraan rakyat. Tetapi jika saya menjabat sebagai pemimpin yang lebih besar, banyak hal akan terjadi. Saya tidak akan bisa mengendalikan diri. Hua Duo semakin menghargai gadis Jing Jing. Dia berbicara dengan tenang, bertindak dengan berpengalaman, dan yang paling penting, dia memegang posisi tinggi, tetapi dia masih memiliki bintang merah yang bersinar. Orang seperti ini, begitu memasuki game ke-6, pasti akan menjadi kuda hitam lainnya di game ke-6. Adapun Li Fugui, dia mengira pria ini adalah kuda hitam, tetapi sekarang dia mengetahui bahwa pria ini hanyalah Black Six dan Black Seven di film. Biasanya dia sombong, boros, mendominasi, picik, dan pendendam ketika terjadi sesuatu. Saat Hua Duo berpikir seperti ini, Li Fugui berdiri, berbaring, dan berkata dengan malas, "Ini sudah larut, jadi aku akan istirahat dulu. Saudari Ning, datanglah ke kamarku. Ada yang ingin aku diskusikan dengan kamu." Begitu dia selesai berbicara, sebelum Jing Jing dan Bailin sempat bereaksi, Hua Duo tiba-tiba berdiri, menamparkan meja dengan tangannya, dan berkata dengan keras, "Kamu tidak diizinkan pergi." Beberapa orang di ruangan itu tercengang dan memandang Hua Duo tanpa alasan. Hua Duo juga menyadari bahwa dia sedikit ceroboh, wajahnya yang cantik memerah, dan kemudian dia dengan cepat menjelaskan, "Jika Anda ingin mengatakan sesuatu di depan saya, tidak apa-apa, apakah perlu mengatakannya secara pribadi?" Hua Duo adalah tidak bodoh juga. Pada titik ini, biarkan Jing Jing membahas masalahnya. Bukankah ini niat Sima Zhao? Semua orang mengetahuinya. Di tengah malam, seorang pria dan seorang wanita sendirian di ruangan yang sama. Hua Duo hanya bisa tersipu ketika pemandangan itu muncul di benaknya. Li Fugui tersenyum pahit, merentangkan tangannya seolah tak berdaya, dan berkata perlahan, "Kapten Hua, apakah kamu berlebihan sekarang? Saudari Ning telah memperhatikanku tumbuh sejak dia masih kecil. Aku memperlakukannya seperti saudara perempuanku sendiri. Saat kami sedang makan baru saja, saya melihat lengannya tampak sedikit tidak nyaman, dan saya berencana untuk membiarkan dia pergi ke kamar saya dan saya akan membantunya dalam perawatan. Ada apa, jika Anda tidak membiarkan dia pergi bersama saya? Apakah Anda berencana untuk menonton dia terus merasa tidak nyaman, Hua?" Hua Duo menatap tajam ke arah Li Fugui dan memarahi dengan marah. "Li Fugui, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu kebajikan macam apa kamu. Hah, kamu sekarang adalah anggota ke-6 Biro. Dalam hal kehidupan pribadi Anda, harap lebih berhati-hati. Selain itu, Wakil Direktur Ning akan menjadi anggota resmi tim kedua kami pada inning ke-6 besok, dan dia sekarang akan mematuhi perintah saya." Li Fugui terkejut. Rahang Jing Jing hampir jatuh ke tanah. Adapun Bailin, dia juga tampak tidak percaya. Pikiran Hua Duo dipenuhi dengan kegembiraan di depan Li Fugui, Jing Jing dan lainnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Wakil Direktur Ming semalaman. Ketika panggilan tersambung, Hua Duo berkata terus terang, "Saudari Ming, saya telah menemukan kandidat yang baik untuk tim kedua. Ada wakil kepala polisi di Kabupaten Qinglong bernama Jing Jing. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Yang paling penting adalah dia punya pikiran yang sehat. Dia adalah orang yang baik. Seorang petugas polisi yang baik yang selalu memikirkan kepentingan masyarakat. Mengingat fakta bahwa anggota baru dari tim kedua telah bergabung baru-baru ini, saya ingin Ningju resmi bergabung tim kedua dan menggunakan ideologi positifnya untuk memperbaiki kesalahan beberapa orang di tim kedua." Gaya yang buruk. Wakil Direktur Ming jelas tercengang di ujung telepon.
Setelah 7 atau 8 detik, dia memaksa dirinya untuk menahan senyum di hatinya dan setuju. Oke, kirimkan saya informasi identitas orang ini besok dan saya akan menjalani prosedurnya. Hua Duo menunjukkan ekspresi agak bangga di wajahnya dan melihat ke arah Li Fugui kemudian dengan cepat berterima kasih kepada Wakil Direktur Ming. Wakil Direktur Ming tersenyum lembut dan memberitahu Hua Duo, ada banyak kekuatan yang memperhatikan Kabupaten Qinglong baru-baru ini. Anda dapat tinggal di sana untuk sementara waktu, dan jangan lupakan misinya, kata Hua Duo. Cepat sepakat, setelah menutup telepon, Wakil Direktur Ming tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan tertawa terbahak-bahak. Ketika beberapa bawahan di dekatnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahunya dan bertanya, Saudari Ming, apa yang terjadi yang membuatmu begitu bahagia? Wakil Direktur Ming melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak apa-apa, ngomong-ngomong, saya membawanya dari kota Qingzhou terakhir kali mayat. Siapa? Bawahan itu dengan cepat berdiri tegak dan menjawab dengan serius. Saudari Ming, jangan khawatir, Raja Mayat Hitam ini dalam kondisi baik sekarang, tetapi kami belum menemukan rencana untuk menjadikannya patuhi perintah kami dulu. Wakil Direktur Ming He melambaikan tangannya dan berkata, jaga saja dia. Adapun cara membuatnya mematuhi perintah kami, saya sudah memikirkan caranya. Bawahan itu mengangguk dengan cepat. Wakil Direktur Ming berdiri sambil tersenyum dan berkata dengan ringan sambil berjalan keluar pintu, ayo pergi dan melihat. Sekelompok orang melangkah maju satu demi satu, menemani Wakil Direktur Ming, dan berjalan pergi bersama. Pergi, mari kita bicara tentang Li Fugui. Meskipun dia mengharapkan Ning Jing untuk bergabung dengan game ke-6, dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Setelah Hua Duo menutup telepon, mata Li Fugui membelalak dan dia berpura-pura terkejut dan bertanya, Kapten Hua, bukankah kamu terlalu otoriter dan mendominasi? Saya juga wakil kapten tim kedua kita. Rekrut anggota baru telah bergabung. Apakah Anda tidak akan mendiskusikannya dengan saya? Begitu dia selesai berbicara, Hua Duo sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan sedikit kepuasan, Wakil Kapten Li, tolong pahami aturan kami untuk pertandingan kedua. Kapten. Baik kapten maupun wakil kapten berhak memperkenalkan anggota baru ke tim masing-masing. Li Fugui menghela nafas dan berkata tanpa daya, oke, tapi saya harus memperjelas satu hal. Direktur Ning hanyalah seorang orang biasa. Kamu merekrutnya ke game ke-6, dan kemudian. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Hua Duo berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya, aku tidak meminta Xiao Ning untuk bergabung dengan tim kedua kita hanya untuk membiarkan dia tampil bersama kami. Ini untuk mereka yang secara khusus bertanggung jawab atas pekerjaan pendidikan ideologi. Dulu, meski tim kedua bertindak terlalu jauh dalam beberapa hal, perilaku para anggota masih bagus. Tapi sekarang, menurutku kamu maklum kalau gak kasih tahu, apalagi beberapa orang. Balok atas gak lurus dan balok bawah bengkok. Kalau terus begini saya gak mau tim kedua jadi tempat persembunyian kotoran jahat. Ngomong-ngomong soal ini, siapapun yang punya otak akan tahu siapa yang ditargetkan Hua Duo. Pikiran Jing berdengung. Saya pikir akan memakan waktu lama untuk bergabung dengan Biro ke-6. Namun saya tidak menyangka bahwa saya baru bertemu Hua Duo hari ini, dan pada malam harinya, saya resmi menjadi anggota Biro ke-6. Sebelum dia bisa bereaksi, Hua Duo berdiri lebih dulu dan berkata kepada Jing, Xiao Ning, kamu datang ke kamarku malam ini, dan Xiao Bai, kamu ikut juga. Kita bertiga tinggal bersama. Li Fugui menggunakan tangannya untuk meraih sepotong daging di pahanya dengan keras. Takut dia tidak bisa menahan tawa di depan Hua Duo dan yang lainnya. Hua Duo tampak seperti raja yang kembali dari kemenangan pertempuran. Memegang Ning Jing di tangan kirinya dan Bailin di tangan kanannya, berjalan dengan bangga melewati Li Fugui. Ketika ketiga wanita itu keluar, Li Fugui akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berjongkok di tanah dan tertawa keras. Dini hari, Li Fugui datang ke kamarnya. Setelah masuk, dia hendak menelepon Lu Qing untuk bertanya mengapa murid murahan ini belum datang. Tapi dia tidak menyangka saat dia memegang telepon di tangannya,
Lu Qing sepertinya memiliki pemahaman diam-diam dengannya dan meneleponnya secara langsung. Kemarilah, Li Fugui segera menjawab. Sebelum Lu Qing dapat berbicara, Li Fugui mengumpat dengan marah, tidak terlalu jauh dari Qingzhou ke kota Jiangnan, kan? Ada apa denganmu? Bisakah kamu pergi lebih cepat? Lu Qing berkata dengan malu, Tuan, aku sudah di sini. Li Fugui terdiam beberapa saat dan berkata dengan marah, karena anakmu sudah tiba, mengapa kamu belum datang menemuiku? Begitu dia selesai berbicara, ada ketukan di pintu. Pintu, garis hitam muncul di dahi Li Fugui. Dia menjatuhkan ponselnya dan membuka pintu. Lu Qing sebenarnya berdiri di depan pintu. Namun, wajah anak laki-laki ini tampak jauh lebih tua dari sebelumnya. Dia awalnya berencana untuk berurusan dengan anak ini, tetapi melihat perubahan kehidupan di wajah Lu Qing, Li Fugui menyeret Lu Qing masuk dan bertanya dengan marah, apa yang terjadi? Lu Qing berjongkok di tanah dan menghela nafas, lalu dia berkata terus terang kepada Li Fugui, Tuan, seseorang dari keluarga Lu ada di sini. Li Fugui benar-benar terdiam. Dia melangkah maju dan meraih Lu Qing, mendudukkannya di kursi, lalu berkata sambil tersenyum masam, Nak, apa kamu bilang bukankah itu omong kosong? Bukankah aku sudah memberitahumu ini? Ekspresi wajah Lu Qing menjadi rumit. Dia menjilat bibirnya yang kering dan berkata dengan sedih, Aku bukan lawan mereka. Aku tidak mungkin mengalahkan mereka. Mereka, Tuan, saya sudah menemukan jawabannya, sebaiknya Anda menyerahkan saya kepada keluarga Lu. Li Fugui penasaran dan langsung memulai teknik nyanyian. Segera, dia memahami pikiran Lu Qing. Namun, ketika dia memahami pikiran Lu Qing, dia menyadari betapa besar tekanan dan rasa sakit yang dialami murid murahannya selama ini. Ketika Lu Qing melihat Li Fugui terdiam, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Fugui dengan air mata berlinang. Setelah air mata jatuh dari sudut matanya, Lu Qing tersedak dan berkata, Guru, saya tidak sepenuhnya memberitahu Anda apa yang terjadi pada keluarga kami sebelumnya. Bukannya saya tidak ingin memberitahu Anda, tapi saya merasa sangat sedih sehingga saya benar-benar tidak bisa mengungkapkannya. Awalnya saya tidak memberitahu Anda segalanya tentang keluarga kami. Saya berencana untuk menunggu sampai saya cukup kuat untuk membalaskan dendam orang tua saya, kakek dan yang lainnya, lalu kembali ke ibu kota dan bunuh para bajingan ini. Tapi, hehe, aku tahu ini tidak mungkin. Beberapa hal sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Jadi, tolong biarkan aku pergi sekarang, biarkan aku kembali, dan biarkan aku mati bersama adik perempuanku yang malang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Lu Qing, Li Fugui menarik kembali pikirannya, berdiri dan menepuk bahu Lu Qing. Dia sudah tahu semua yang terjadi pada keluarga Lu. Untuk membuat Lu Qing merasa lebih baik, dia berbisik kepadanya, Baiklah, kamu adalah muridku, dan urusan keluargamu tentu saja adalah urusanku. Lagi pula, bukankah pohon induk Black Spiritmu sudah ada di sana, di dalam tubuhku? Di dalam hal ini, bahkan jika aku menyerahkanmu kepada keluarga Lu, akankah keluarga Lu melepaskanku? Aku membiarkanmu kembali. Kali ini karena dua alasan. Pertama, aku ingin tahu apa yang terjadi dengan keluarga Lumu. Kedua, saya ingin mencari tahu mengapa bibit pohon induk Black Spirit di tubuh saya tidak menunjukkan tanda-tanda bangun setelah tidak aktif. Lu Qing tidak tahu bahwa Li Fugui telah membaca Gong, melihat dengan jelas apa yang ada di pikirannya. Dia menyeka air matanya dan menceritakan segalanya tentang keluarga Lu. Setelah mendengarkan perkataan Lu Qing, Li Fugui merasa sedikit lega, karena perkataan Lu Qing sepenuhnya sesuai dengan apa yang dia pikirkan, yang berarti anak laki-laki ini pasti setia padanya. Dia mengambil segelas air dari Lu Qing, menyerahkannya kepada Lu Qing, dan kemudian melanjutkan bertanya, Ya, hal seperti ini biasa terjadi pada keluarga besar sepertimu. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan, dan orang mati demi uang. Hanya dalam menghadapi kepentingan yang sangat besar barulah sifat manusia dapat benar-benar terungkap. Dengan cara ini, Anda tidak akan pergi ke tempat lain selama jangka waktu ini. Selamat beristirahat di sini malam ini. Sampai besok, Anda akan terlebih dahulu pergi ke Tuan Cermin dan pergi ke rumah sakit. Di sana, di perusahaan konferensi.
Mengenai urusan keluargamu, aku akan membantumu menanganinya. Bersiaplah untuk menjadi kepala keluarga Lu. Meskipun Lu Qing matanya penuh rasa terima kasih, dia tahu bahwa meskipun Li Fugui bahkan jika dia sangat kuat, mustahil baginya untuk mencapai ini. Keluarga Lu bukanlah keluarga kecil, bahkan setelah perselisihan internal terakhir kali, yang menyebabkan banyak majikan menjadi malu. Setidaknya masih ada 4 atau 5 majikan bawaan dalam keluarga tersebut. Ada lusinan master di level Ming Jin, dan lebih dari 100 master di level Dark Jin. Selain itu, ada kekayaan dan koneksi yang sangat besar di tangannya. Ini semua tidak ada bandingannya dengan Li Fugui. Sama seperti kali ini, Lu Shaopeng datang sendirian dan mengejutkan keluarga Ye di kota Jiangnan. Jika lebih banyak tuan dari keluarga Lu datang ke sini, konsekuensinya bisa dibayangkan. Untuk mencegah Li Fugui terlibat dalam perselisihan ini, Lu Qing tersedak dan berkata, "Guru, saya tahu Anda baik kepada saya, tetapi saya merasa ini bukan waktunya bagi kita untuk bersaing dengan keluarga Lu. Tangan aku datang, dan mengenai pemerasan, aku bisa membodohimu tentang bibit pohon induk roh. Meskipun aku pasti akan mati ketika aku kembali, setidaknya tidak ada kerusakan di pihakmu. Setelah beberapa tahun, aku yakin kamu pasti akan membantuku membalas dendamku." Ketika Li Fugui mendengar kata-kata ini, meskipun dia tergerak, dia menjadi lebih marah. Dia sedikit mengernyit, menatap ke arah Lu Qing, lalu menendangnya ke tanah, dan mengumpat dengan marah, "Persetan, kamu juga tuan muda dari keluarga Lu, kenapa kamu begitu malu-malu dalam melakukan sesuatu? Aku tahu kamu orang tuamu meninggal tragisnya, kamu menyalahkan dirimu sendiri dan merasa patah hati karena tidak membawa adikmu keluar. Tapi bukankah adikmu masih hidup sekarang? Pernahkah kamu berpikir bahwa jika kita bekerja sama, kita bisa membawa adikmu keluar ketika saatnya tiba? Aku tidak punya keahlian medis. Aku tidak tahu, selama adikmu masih bernapas, aku bisa memulihkan kesehatannya. Dasar bajingan kecil, kamu masih muridku. Kenapa kamu tidak punya ambisi apapun?" Bingung dan melihat ekspresi percaya diri di wajah Li Fugui, ekspresinya menunjukkan bahwa dia tertegun untuk waktu yang lama. Setelah mengambil keputusan, dia menegakkan punggungnya dan bersujud di depan Li Fugui. Setelah membenturkan kepalanya ke tanah 3 kali, dia berdiri. Setelah berusaha menenangkan diri sebanyak mungkin, dia berkata terus terang kepada Li Fugui, "Guru, saya tidak akan berbicara omong kosong yang tidak perlu. Baru saja Anda bertanya kepada saya, si hitam bibit pohon induk roh tidak aktif. Saya pikir kemungkinan besar ada hubungannya dengan tertelannya pohon induk roh hitam sangguan terakhir kali. Tapi saya tidak tahu alasan spesifiknya. Tapi saya pikir paman kedua saya harus tahu alasannya. Jika kami benar-benar menjatuhkan keluarga Lu di masa depan, saya akan membawa Anda ke paman kedua saya dan memintanya untuk membantu menemukan jawaban atas pertanyaan ini." Li Fugui sedikit kecewa, tapi setidaknya masih ada harapan. Setelah merenung sejenak, Li Fugui mengeluarkan botol porselen kecil di tubuhnya dan memberi Lu Qing sebagian sari-sari ginseng. Tentu saja dia tidak mencampurkannya dengan air. Bagaimanapun juga, Lu Qing sekarang adalah master level Ming Jin. Mengambil barang ini tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya, tapi sebenarnya dapat meningkatkan kekuatan anak ini secara signifikan. Setelah Lu Qing mengambil alih, Li Fugui memanggil Tuan Mingjing di depan Lu Qing. Setelah memberitahu Tuan Mingjing beberapa hal yang perlu diperhatikan, Li Fugui hendak menutup telepon. Tanpa diduga, Tuan Mingjing berkata kepada Li Fugui dengan cemas, "Fugui, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda terlebih dahulu." "Oke, hati Li." Fugui menegang, dia tahu kekuatan Tuan Mingjing. Lelaki tua itu ingin membicarakan sesuatu dengannya, dan itu jelas bukan masalah sepele. Penuh rasa ingin tahu, Li Fugui bertanya dengan serius, "Baiklah, beritahu saya." Tuan Mingjing berkata perlahan, "Kuil Yuxu mengirim seseorang kemarin untuk meminta Anda meluangkan waktu untuk pergi ke sana." Li Fugui mengira sesuatu yang buruk telah terjadi. Ternyata mengetahui bahwa Yuxu Guan mengirim seseorang untuk datang ke acara besar itu. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada tidak setuju kepada Tuan Mingjing, "Mengapa kamu tidak mencariku saja untuk hal semacam ini?
Tuan Mingjing terdiam beberapa saat dan berkata sambil tersenyum masam. Saya mengelola perusahaan konferensi ramuan atas nama Anda. Saya dapat mengambil bagian dalam beberapa hal. Tetapi jika Anda meminta saya untuk mengambil bagian dalam hal semacam ini, bukankah itu seperti mengubur separuh tubuh saya di dalam loos dan menggunakannya sebagai pria bersenjata? Li Fugui mendengar. Pernyataan ini langsung membuatku tertawa. Dia terkekeh dan berkata, apakah kamu bercanda? Mengapa saya menggunakan Anda sebagai pria bersenjata? Oke, ada beberapa hal yang harus saya lakukan akhir-akhir ini dan saya cukup sibuk. Setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya pasti akan mengunjunginya secara langsung. Ngomong-ngomong, kamu juga bisa menyuruhnya menunggu. 4 kata terakhir ini sepertinya bukan masalah besar. Namun ini jelas penuh provokasi. Tuan Mingjing terdiam beberapa saat, dan berkata sambil tersenyum masam, Nak, bisakah kamu tidak terlalu meledak-ledak ketika sesuatu terjadi? Kuil Yuksu tidak lebih baik dari keluarga kaya dan bangsawan yang kamu temui sekarang. Master di sana, bahkan tingkat Mingjin, bukanlah apa-apa. 89 di antaranya adalah makhluk tingkat bawaan. Yang paling penting adalah orang-orang tua itu benar-benar orang yang dapat memanggil angin dan hujan. Li Fugui menyeringai dan berkata, bukankah saya baru saja membicarakannya? Anda harus menanganinya terlebih dahulu. Jika ada keadaan darurat, hubungi saya tepat waktu. Selain itu, Lu Qing ada di sini untuk melatih saya dengan baik. Tuan Mingjing berjanji. Kedua pihak bertukar kata, dan setelah menutup telepon, Li Fugui melambai kepada Lu Qing dan berkata, oke, pergi dan istirahatlah lebih awal, urusan keluarga Lu sudah diselesaikan, saya akan menghubungi Anda segera mungkin. Lu Qing mengangguk. Dia berbalik dan pergi dengan rasa terima kasih. Li Fugui berbaring di tempat tidur. Setelah memulihkan pikirannya, dia mulai memikirkan urusan Lu Xiaopeng. Berlalu dan tiba keesokan paginya, Li Fugui masih tertidur ketika dibangunkan oleh dering ponsel di samping bantalnya. Setelah mencari-cari telepon, Li Fugui mengantuk dan bertanya dengan santai, ada apa? Begitu dia selesai berbicara, Ye Rong berkata kepada Li Fugui dengan suara rendah, Fugui, Lu Xiaopeng telah datang ke desa. Li Fugui sedikit terkejut dengan ini. Dia berdiri perlahan dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, dia pergi ke desa? Kapan dia pergi ke sana? Ye Rong berkata dengan jujur, dia datang pagi-pagi sekali. Saya masih tidur di asrama komite desa. Tapi dia memukulku. Telepon aku dan aku akan mengatur agar dia tinggal di komite desa dulu. Dia pasti akan datang kepadaku pagi ini. Lalu apa yang harus aku lakukan? Li Fugui tersenyum. Lu Xiaopeng, saya tidak menyangka dia cukup pintar. Ternyata berhasil. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan terobosan di kota kabupaten, dia benar-benar lari ke desa. Tapi tidak apa-apa, saat aku kembali ke desa, aku bisa bersenang-senang dengan Lu Xiaopeng. Jangan khawatir, tidak peduli permintaan apa yang dia buat, kamu harus setuju dulu. Ye Rong agak terkejut dan berkata, setuju dengan semuanya? Bagaimana jika dia memintaku untuk mengambil kembali rumah kacamu atas nama kepala desa? Apa yang harus saya lakukan? Li Fugui berkata terus terang, kalau begitu biarkan dia mengambilnya. Apa yang kamu takutkan? Ye Rong sangat terkejut sehingga dia berkata dengan terkejut, Fugui, kamu tidak demam kan? Rumah kaca bahan obat adalah tulang punggung perusahaan bahan obat Anda. Industri, jika ini diambil, perusahaan bahan obat Anda hanya akan menjadi cangkang kosong. Li Fugui tidak menjelaskan, tetapi dengan serius mengatakan Ye Rong, dengarkan aku, tidak peduli metode apa yang diusulkan Lu Xiaopeng, setujui saja, janji, setelah kita turun, kita akan membahas solusinya. Ye Rong menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebanyak mungkin, lalu berbisik kepada Li Fugui, oke, ngomong-ngomong, kapan kamu akan kembali? Li Fugui dia tersenyum dan berkata, dia ada di desa. Sebaiknya aku tidak kembali, akan ada banyak ketidaknyamanan, hanya jaga saluran telepon kita tetap terbuka. Selain itu, saya akan mencari beberapa orang dari tambang untuk melindungi keselamatan Anda. Jika dia berani main-main, kami akan menutup pintu dan memukuli anjing itu. Ye Rong masih ketakutan.
Tapi memikirkan kekuatan Li Fugui, dia berkata dengan berani, "Oke, saya akan mengikuti pengaturan Anda." Setelah menutup telepon, Li Fugui berbaring lagi dan melanjutkan tidurnya. Namun Ye Rong tidak berniat makan. Dia bangun dan menyelesaikan sarapan. Dia baru saja tiba di kantor, sebelum dua anggota staf yang dikirim dari kota datang. Lu Xiaopeng masuk. Ketika dia datang ke Ye Rong, Lu Xiaopeng pertama kali melirik ke sepanjang kantor. Setelah duduk di depan Ye Rong, dia berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, "Nona Ye, memintamu untuk datang ke sini benar-benar tidak adil, kamu." Rong He buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Tuan Lu, jika Anda tidak ada urusan, saya akan membuatkan Anda teh. Keluarga saya sudah membuat pengaturan untuk saya, jadi saya bisa sepenuhnya mengikuti pengaturan Anda. Jika Anda butuh sesuatu dariku, buat saja pengaturannya, Lu." Xiaopeng dia akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Sejak dia datang ke kota Jiangnan, dia merasa jauh lebih nyaman sekarang. Melihat Ye Rong memberinya secangkir teh, Lu Xiaopeng tersenyum dan mengangguk, dengan senyum bahagia di bibirnya, dan bertanya pada Ye Rong dengan serius, "Kamu telah berada di desa untuk sementara waktu, izinkan aku bertanya padamu, kamu sekarang sudah sepenuhnya mengetahui situasi di desa. Apakah kamu sudah selesai?" Ye Rong menjawab dengan jujur, "Kita hampir menguasainya. Li Fugui memiliki dua aset utama di sini, rumah kaca obat dan tambang emas. Pendapatan dari tambang emas belum jelas, tapi dari segi lapangan kerja dilihat dari jumlah orangnya, manfaat tambang emas seharusnya bagus. Tapi saya sudah bertanya tentang manfaat rumah kaca obat. Setiap bulan, rumah kaca obat bisa mendatangkan penghasilan sebesar 5 miliar. Lu Xiaopeng tidak terkejut dengan angka ini. Bagaimanapun, bahan obat yang ditanam oleh Li Fugui semuanya adalah obat ajaib. Sebagai tuan muda keluarga Lu, dia tentu tahu betapa mahalnya obat mujarab itu. Memikirkan hal ini, Lu Xiaopeng terus bertanya, "Jadi siapa manajer sebenarnya dari perusahaan bahan obat sekarang?" Ye Rong masih tidak menyembunyikan apapun, dan berkata terus terang, "Ada 3 manajer sebenarnya, tetapi Li Fugui adalah seorang tangan penjaga toko dan tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan bahan obat. Personel manajemen utama adalah Gao Yunru dan Yu Qingqing. Dari keduanya, Gao Yunru bertanggung jawab atas masalah penjualan dan ketenaga kerjaan, sedangkan Yu Qingqing bertanggung jawab atas masalah keuangan. Ada juga Li Xiuling dan lainnya, tetapi orang-orang ini tidak memiliki kuan pengambilan keputusan, tidak perlu menghitungnya." Lu Xiaopeng tiba-tiba merasa tercerahkan ketika mendengar kata-kata ini. Dia tersenyum dan berkata, "Bagus sekali. Dalam hal ini, sudahkah Anda memikirkan sebelumnya bagaimana cara mendapatkan rumah kaca obat ke tangan kita?" Ye Rong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, "Tuan Lu, masalah ini lebih dari itu, sulit, saya belum memikirkan caranya." Lu Xiaopeng berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, Anda telah belajar banyak dalam waktu singkat di sini, yang sudah sangat bagus. Selanjutnya, Anda bisa periksalah dengan cermat, hak untuk menggunakan rumah kaca obat." Ye Rong berkata dengan santai, "Tidak perlu memeriksa hak pakai. Semua tanah ini disewa atas nama Komite Desa dan penduduk desa. Hak kepemilikan tanah berada di Komite Desa-Desa Xiaoxi, dan hak untuk menggunakannya adalah milik mereka." Hati Lu Xiaopeng yang cemas langsung lega, karena dalam hal ini, akan mudah untuk merobohkan rumah kaca bahan obat ini. Memikirkan hal ini, Lu Xiaopeng berkata terus terang kepada Ye Rong, "Kepala desa Ye, dalam hal ini, tidak bisakah kita menemukan cara yang baik untuk menghancurkan rumah kaca obat?" Ye Rong sedikit mengernyit, dan bertanya dengan berpura-pura penasaran, "Apa maksudmu?" Lu Xiaopeng tersenyum misterius dan berkata terus terang kepada Ye Rong, "Kamu adalah kepala desa sekarang. Mengambil kembali hak penggunaan harus berada dalam lingkup kekuasaanmu, kan?" Ye Rong menghela nafas, "Tuan muda Lu, Anda mungkin memiliki kekhawatiran tentang orang-orang di desa. Saya tidak tahu situasinya, tetapi desa kecil seperti ini tidak lebih baik dari Departemen Kota Praja. Untuk departemen di atas tingkat Kota Praja, wali kota sendiri yang memiliki keputusan akhir. Tapi di desa,
Meskipun saya kepala desa, semua anggota komite desa harus menandatanganinya. Semua sudah berakhir. Kita perlu mengadakan rapat perwakilan penduduk desa dan mendapatkan persetujuan dari seluruh penduduk desa sebelum kita dapat mengambilnya kembali. Jika kita menggunakan metode ini, itu akan sangat merepotkan. Tetapi keuntungannya adalah kita dapat mengambil alih rumah kaca dengan lancar, bersambung.